Sejak pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina, negara-negara Barat dan Eropa yang dipimpin oleh Amerika Serikat terus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Sementara, Rusia menghadapi kerugian ekonomi yang parah akibat sanksi-sanksi tersebut. Dan hal ini juga mengakibatkan Eropa harus menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dalam situasi perang ini, Amerika Serikat adalah negara yang paling diuntungkan. Saat ini, China dan Rusia telah menginvestasikan senilai 49 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun jalur rel kecepatan tinggi strategis sepanjang 7.000 km Beijing-Moskow. Ini adalah berita buruk bagi Amerika Serikat. Lantas, betapa pentingnya jalur rel kecepatan tinggi strategis ini bagi Rusia dan China, dan mengapa Amerika Serikat begitu takut mendengar kabar ini? Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Rusia adalah negara dengan daratan yang sangat luas, mencakup Asia dan Eropa. Di tanah seluas lebih dari 17 juta kilometer persegi ini, terdapat banyak sumber daya berharga. Selain sumber daya hutan yang kaya, Rusia juga memiliki banyak sumber daya mineral. Ini terbukti dengan cadangan minyak Rusia sekitar 8,2 miliar ton. Selain itu, Rusia juga merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar dunia, tercatat sekitar 27,5% dari total dunia. Setiap harinya, Rusia mengirimkan minyak dan gas alam dalam jumlah besar ke banyak negara di dunia. Dengan sumber daya yang kaya ini, tentunya membawa banyak keuntungan dan pendapatan ekonomi bagi Rusia. Namun, keadaan telah berubah sejak meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina. Dengan menciptakan ketegangan antara Rusia dan Eropa, Amerika Serikat secara efektif mengurangi volume perdagangan antara Eropa dan Rusia. Uni Eropa telah lama menjadi mitra dagang terbesar Rusia. Pada tahun 2021, volume perdagangan antara Rusia dan Uni Eropa mencapai sekitar 33% dari total perdagangan impor dan ekspor Rusia. Oleh karena itu, jika hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Rusia rusak, ini tentu akan mengganjal peluang kerjasama yang lebih besar antara Rusia dan Uni Eropa. Hal ini tentu sangat baik bagi Amerika Serikat, tetapi sangat merugikan bagi Rusia. Poin terpentingnya adalah sejak awal perang antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat telah melakukan upaya untuk memberikan sanksi terhadap Rusia dan bahkan memutus jalur pipa transmisi energi. Membatasi ekspor energi Rusia, ini telah menyebabkan krisis energi di Eropa. Dan setelah Eropa mengalami krisis energi, mereka hanya dapat membeli dari Amerika Serikat. Pasar minyak dan gas alam Amerika Serikat juga telah dibuka dan Amerika Serikat dapat dengan mudah meraup keuntungan besar. Namun, ini tentu menyebabkan kerugian ekonomi serius di Rusia. Tetapi bagi Rusia ini bukanlah suatu kebuntuan, karena Rusia masih memiliki sekutu yang dapat diandalkan, yaitu China. China adalah negara besar dan dengan populasi yang sangat besar, dan juga merupakan pasar yang sangat besar. Dan hal ini membuat Rusia mengalihkan tujuan pembangunannya ke China dan Asia. Perlu diketahui, total volume perdagangan antara China dan Rusia di tahun 2021 mencapai 130,5 miliar dolar Amerika Serikat dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 26,6%. Dan pada kuartal pertama di tahun 2022, total volume perdagangan antara Rusia dan China mencapai 44,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jika melihat dari data ini, ternyata pembatasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak berhasil mencegah China dan Rusia untuk bekerja sama. Rusia dan China adalah negara tetangga dan memiliki hubungan kerjasama dalam banyak hal. Namun karena luas daratan kedua negara tersebut menjadikan hubungan antar kota yang berbeda tidak cukup dekat. Saat ini, memang terdapat 3 kereta biasa antara China dan Rusia, dengan total jarak tempuh lebih dari 8.000 km, namun kecepatan kereta biasa yang relatif lambat, sehingga dibutuhkan waktu tempuh antara 5-6 hari perjalanan antara Rusia dan China, dan juga biaya transportasinya sangat tinggi.
Melihat transportasi relatif tidak nyaman ini pasti akan mempengaruhi perdagangan. Setelah melakukan diskusi bersama kedua negara ini, ditambah Kazakhstan bergabung untuk membangun rel kecepatan tinggi Beijing-Moskow dengan proyek senilai 49 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut rencana, panjang rel kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Moskow akan melebihi 7.000 km. Jalur kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Moskow ini akan menghubungkan 3 negara, yakni Rusia, China, dan Kazakhstan. Setelah proyek ini rampung, tentu ini akan mendorong komunikasi dan pertukaran antar negara. Namun bagi Amerika Serikat, ada banyak kekhawatiran mengenai kesuksesan proyek ini di masa mendatang. Lantas, apa dampak dari proyek ini bagi Amerika Serikat? Sejak lama, media-media di negara barat telah menyebut China sebagai maniak infrastruktur, dan teknologi kereta api berkecepatan tinggi China pun sudah diakui oleh dunia. Saat ini, total jarak tempuh kereta api China sudah melebihi 40.000 km dan menempati peringkat pertama di dunia. China dan Rusia adalah kekuatan besar dengan ikatan politik dan ekonomi yang konstan. Jika rel kereta api berkecepatan tinggi dibangun, itu akan memungkinkan China melakukan lebih banyak kerjasama lagi dengan Rusia. Bahkan, Eropa juga dapat memperoleh manfaat darinya. Tidak peduli apakah Amerika Serikat memberikan sanksi kepada China atau Rusia, ini tidak akan menimbulkan kerugian besar bagi kedua negara ini. Jadi, kabar proyek ini bukanlah kabar baik bagi Amerika Serikat, karena dengan terbentuknya jalur rel berkecepatan tinggi China-Rusia, ini akan meningkatkan lebih banyak lagi hubungan kerjasama kedua negara, dan kemungkinan besar Amerika Serikat akan kehilangan posisinya sebagai kekuatan pertama. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan sekutunya berupaya keras untuk memblokir proyek ini melalui berbagai cara. Karena krisis energi Eropa disebabkan oleh sanksi Amerika Serikat, mereka telah memahami bahwa berdiri bersama Amerika Serikat tidaklah menguntungkan, sehingga banyak negara Eropa yang menolak menuruti Amerika Serikat untuk mencegah pembangunan jalur rel kereta api ini. Pelaksanaan proyek ini juga akan mendorong perkembangan ekonomi Rusia, dan tingkat kontribusi terhadap pertumbuhan PDB Rusia dapat mencapai sekitar 1,5%. Wilayah Rusia yang terbentang di benua Eurasia ini sangat penting bagi China untuk menghubungkan Rusia dengan kereta api berkecepatan tinggi. Begitu juga bagi Rusia, proyek ini juga merupakan pengembangan yang bagus karena konstruksi perkereta apian di Rusia relatif terbelakang. Jika Rusia ingin mengejar kereta cepat kebangkitan Asia, tentu harus memperbaiki kondisi perkereta apian lokal. Karena pengaruh modal, teknologi, dan pengalaman konstruksi sangat sulit bagi Rusia untuk membangun perkereta apiannya sendiri, dan China adalah solusinya untuk Rusia. Kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Moskow tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan volume perdagangan antara China dan Rusia, tetapi juga memperluas kerjasama persahabatan di lebih banyak bidang lagi. Kedepannya, melalui jalur transportasi ini, lebih banyak pertukaran sumber daya dan transaksi komoditas dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dengan kelancaran pengoperasian kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Moskow, lebih banyak lagi sumber daya dari Rusia dapat dikirim ke China dengan lebih cepat. Ini tidak hanya mempromosikan persahabatan China-Rusia, tetapi juga membantu China mengatasi masalah energinya. Jadi, kerjasama kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Moskow adalah sangat penting dan berpengaruh luas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.